Kembali lagi di channel Max Donghua, dimana di video ini gua akan melanjutkan spoiler TGR atau Dunia Seribu Besar, yang dimana di Donghua ini ada Kaisar Api Sioyan dan juga leluhur bela diri Lindong. Buat para tetua yang baru saja mampir, biar ceritanya agak nyambung, diharapkan tonton video sebelumnya. Dan untuk mengenai kultivasi TGR ada di deskripsi cuy. Oke lah, kita lanjutkan spoiler TGR bagian yang kelima, dan selamat berimajinasi. Setelah Chen Hao dan yang lainnya terkena gabungan arai spiritual milik Mu Chen yang akhirnya terpental hingga memuntahkan seteguk darah, markas besar gerbang iblis terlihat hancur berkeping-keping karena benturan serangan arai spiritual yang dilancarkan Mu Chen. Pavilion besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Semua orang yang hadir menatap pemandangan di hadapan mereka dengan tercengang. Terlihat di alun-alun yang luas itu, ada jurang yang sangat besar dan dalam, kira-kira sedalam 12 kaki. Jurang itu menyapu dan menembus alun-alun, menghancurkan markas besar gerbang iblis. Saat ini di alun-alun, banyak anggota gerbang iblis yang melolong sedih. Jelas serangan mengerikan dari 10 arai spiritual gabungan membuat mereka merasa takut. 10 arai spiritual itu sangatlah kuat. Semua orang melihat ke arah anggota gerbang iblis yang terlihat benar-benar kacau. Saat arai spiritual menghilang, tekanan yang menyelimuti area itu juga menghilang. Saat ini terlihat Chen Hao dan yang lainnya yang masih memiliki kekuatan tempur. Mereka mengarahkan tatapan tajam ke arah Mu Chen. Namun Mu Chen mengabaikan tatapan mereka sebelum mengarahkan pandangannya ke arah Heiyou. Seiring dengan hancurnya markas gerbang iblis, wajah Heiyou juga tampak terlihat sangat gelap. Lantas dia berkata dengan marah, "Kau benar-benar berani menghancurkan markas gerbang iblisku." Mu Chen hanya tersenyum dan dia menjawab, "Tetapi ketika kalian menindas dan mempermalukan anggota asosiasi Dewi Luoku, apakah kamu memikirkan konsekuensinya?" Mendengar perkataan tersebut, tatapan mata Heiyou menjadi gelap. Alasan mengapa Chen Hao melakukan semua itu adalah karena dia yang memerintahnya. Dia melakukan semua itu hanya untuk melampiaskan kemarahannya terhadap Mu Chen, karena dia tidak memberinya muka sebelumnya di depan Susuan. Sementara itu Chen Hao yang masih memiliki energi untuk bertarung berkata kepada Heiyou, "Bos, kami akan membantumu menangkap bocah itu. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan." Dirinya dan dua ahli yang lainnya yang berada di tahap Heavenly Transformation atau tahap Hutian tiba-tiba melesat menyerang ke arah Mu Chen dan sambil berkata, "Enyalah kau." Namun tepat saat mereka menggerakkan tubuh mereka, sosok Luo Li muncul di hadapan mereka semua. Saat ini aura pedang yang tajam menyapu, menyebabkan retakan di tanah. Saat ini dia melemparkan tebasan pedang niat membunuh ke arah Chen Hao dan dua orang lainnya. Mereka bertiga tercengang melihat ini. Mereka bertiga merasakan betapa hebatnya Luo Li. Ketiganya bertindak bersama saat energi spiritual mereka berbenturan dengan aura pedang. Saat ini bumi retak karena serangan. Tubuh Chen Hao dan dua orang lainnya bergetar saat mereka terlempar kembali. Melihat apa yang terjadi kepada Chen Hao, Heiyou pun berteriak marah. "Beraninya kau!" Pada saat yang sama energi spiritual keluar dari tubuhnya dan dia hendak mengambil tindakan terhadap Luo Li. Namun sebelum itu terjadi, saat ini Mu Chen menghalanginya saat dia berkata, "Sama halnya denganmu." Menatap Heiyou dengan dingin saat dia mengencangkan genggamannya pada benih susunan arai spiritual. Merasakan arai spiritual yang besar memancarkan riak energi spiritual yang dahsyat, wajah Heiyou saat ini semakin gelap dan lantas dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu akan dapat menghadapiku hanya dengan mengandalkan arai spiritual ini? Kalau begitu, datanglah dan cobalah." Heiyou saat ini tertawa marah. "Baiklah kalau begitu, hari ini aku akan melihat seberapa hebatnya dirimu." Namun tepat sebelum Heiyou akan bertindak, sesosok tubuh melintas dan berdiri di hadapan Mu Chen. Sosok itu pun tersenyum lembut. "Heiyou, masalah ini diciptakan olehmu. Mengapa kau bersikap begitu sombong?" Heiyou terkejut melihat sosok di depannya adalah Susuan. Lantas dia pun berkata, "Susuan, apakah kau mencoba untuk menolongnya?" Susuan tersenyum tipis saat dirinya berkata, "Aku hanya tidak ingin melihat kalian berdua bertengkar dan menimbulkan hal yang merugikan." Melihat tindakan Susuan yang terlihat condong kepada Mu Chen, Heiyou pun berkata, "Bagaimana jika aku menolaknya?" Saat ini Susuan menyipitkan matanya. "Mu Chen telah menyelamatkan nyawaku dan Su Ling'er sebelumnya dari tangan Molongzi. Karena itu aku tidak bisa berdiam diri dan melihat dia diganggu. Jadi aku harus minta maaf untuk saat ini."
Melihat dari kata-kata Susuan, jelas saat ini dia mendukung Muchen. Tatapan mata Heyo gelap karena dipenuhi dengan kobaran api amarah. Saat ini kedua tangannya terkepal erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Susuan berdiri untuk melindungi seorang pria. Jelas hal ini membuatnya merasa cemburu di dalam hatinya, dan dia hampir terbakar oleh kecemburuan tersebut. Terlihat telapak tangan Heyo terkepal erat hingga terdengar suara berderit di telapak tangannya. Namun pada akhirnya ia memilih untuk tidak bertindak karena belum saatnya baginya untuk menunjukkan kartu trupnya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Amarah di matanya meredup saat dia melihat tindakan Susuan. Lalu pada saat ini dia menatap Muchen dengan dingin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kau telah menang kali ini. Aku masih belum memperlakukanmu sebagai lawan yang kuat. Tapi yakinlah, dalam perang berburu, aku akan menjadikanmu mangsaku. Kamu akan membayar apa yang terjadi hari ini." Pada saat itu, matanya tertuju kepada Susuan. Tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu. Muchen hanya tersenyum tipis. Dia sedikit mengencangkan genggamannya, dan benih spiritual arai itu tenang dan kembali ke keadaan semula yang berkarat. Setelah itu dia menyimpannya. Lantas dia berkata, "Senior Heyo, aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan. Aku, Muchen, selalu menerima tantanganmu." Setelah itu dia melambaikan tangannya ke arah Luoli dan yang lainnya yang berada di bawah dan berbalik meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, dalam perjalanan pulang, para anggota faksi Dewi Luo sangat bersemangat hingga wajah mereka berbahagia, jelas dengan apa yang dilakukan Muchen sebelumnya. Tanpa diduga, dia turun ke markas gerbang iblis dengan penampilan yang mengejutkan dan membalas semua yang telah dilakukan pihak lain kepada mereka. Bahkan seseorang sekuat Heyo tetap memilih untuk tidak bergerak pada akhirnya dan hanya bisa menyaksikan 10 arai spiritual mendatangkan malapetaka. Tidak banyak orang yang bisa memaksa Heyo ke posisi seperti itu. Tetapi untuk mencapai sebagai murid baru, hanya Muchen yang bisa melakukannya. Prestasi ini tidak kalah dengan fakta Muchen menahan 3 jurus dari Li Xuantong. Ketika Muchen melihat betapa gembiranya semua orang, dia hanya tersenyum. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke arah Luoli. Menyadari bahwa dia sedang diperhatikannya, Luoli juga memberinya senyuman. Lantas dia berkata, "Apakah kamu terluka?" Muchen hanya menggelengkan kelapanya. Sebelumnya sebagian besar energi yang digunakan berasal dari mutiara spiritual naga putih. Namun ketika dia membuat arai spiritual, kelelahan secara alami tidak bisa dibandingkan pada saat melawan Li Xuantong. Setelah itu tiba-tiba suara terdengar dari belakang Muchen. Muchen berhenti sejenak lalu berbalik dan melihat kelompok Susuan bergegas ke arahnya. Lantas Muchen menangkupkan tangannya sebelum berkata, "Kakak senior Susuan, terima kasih banyak atas tindakanmu sebelumnya." Meskipun Muchen tidak takut dengan Heyo yang akan marah, bantuan Susuan sebelumnya tetap membuatnya merasa bersyukur atas tindakannya. Pada saat ini Sulinger mendengus dan berkata, "Jadi kau tahu ya bagaimana cara berterima kasih kepada orang lain? Kau pergi setelah kami menolongmu." Mendengarkan hal tersebut, Muchen hanya menggaruk kelapanya dan merasakan canggung melihat tatapan semua orang. Lantas dia batuk kecil dan memperkenalkan Luoli kepada kelompok Susuan. Susuan tersenyum saat dia menatap Luoli. "Haha, Luoli, kami pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Adik Luoli saat ini menduduki peringkat 15 dalam peringkat surgawi. Bahkan diriku saat ini kalah tenar denganmu di Akademi Beichang." Mendengarkan hal tersebut, keterkejutan memenuhi mata Luoli. Dia tidak menyangka bahwa peringkatnya saat ini menduduki peringkat ke-15 di daftar surgawi. Saat itu Chen Hao dan kelompoknya datang ke asosiasi Dewi Luo untuk membuat masalah, tetapi dikalahkan oleh Luoli, menyebabkan peringkatnya di peringkat surgawi naik ke peringkat 15. Pada saat ini dia hanya tersenyum maru ke arah Susuan lantas berkata, "Kakak senior Susuan terlalu menyanjungku." Susuan hanya tersenyum sebelum tatapannya kembali ke arah Muchen. "Muchen, kau harus berhati-hati terhadap Heyo. Heyo selalu mempunyai rencana jahat. Dan jika aku tidak salah, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya." Mendengarkan itu, Muchen pun terkejut. Sebelumnya Heyo mengeluarkan kekuatan yang menindas, namun sebenarnya dia telah menyembunyikan kekuatannya. Muchen mengangguk ke arah Susuan. Matanya menyipit saat dia bergumam, apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh orang itu. Setelah itu Susuan berkata, "Bulan depan akan menjadi perang berburu di Akademi Beichang. Apa yang ingin Heyo lakukan adalah dia berencana untuk menunjukkan kekuatan sejatinya di perang berburu." Muchen pun saat ini terkejut. Apakah dia berencana untuk melampauimu di perang berburu kan? Susuan pun hanya tersenyum. "Aku mungkin bukan target dia sebenarnya. Namun target Heyo sebenarnya adalah Li Xuantong." Seketika keterkejutan memenuhi wajah Muchen. Jadi ternyata Heyo mengejar Li Xuantong ya.
Tidak heran kenapa dia menolak untuk mengungkapkan kekuatannya kepadanya. Apapun yang terjadi, tampaknya Lee Xuantong juga sudah membuat beberapa persiapan. Lantas Susuan melanjutkan, ambisi Heyo terlalu tinggi. Dia tidak puas hanya dengan berada di belakang seseorang. Perang perburuan adalah pertemuan terhormat Akademi Beichang atau Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jadi jika dia berhasil melampaui Lee Xuantong dalam hal itu, maka ketenarannya di Akademi Spiritual Surga Utara akan melampaui yang terakhir kali bertemu denganmu. Dan setelah itu dia mungkin akan mengejar Shen Changsheng di peringkat pertama. Mendengarkan perkataan Susuan, ekspresi Mu Chen sedikit serius. Dia sebelumnya pernah bertarung dengan Lee Xuantong dan tentu saja tahu betapa kuatnya orang itu. Jika Heyo memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Lee Xuantong, maka dia tentu saja memiliki kartu trupnya sendiri yang sangat kuat yang tidak bisa diremehkan. Dan pada saat ini situasi antara dirinya dan Heyo bagaikan es dan api. Begitu perang perburuan ini dimulai, dia pasti akan tercantum dalam daftar perburuan Heyo. Dan pada saat itu terjadi, Heyo jelas tidak akan menyembunyikan dirinya. Jika saatnya telah tiba, jika Susuan membantu dirinya lagi, namun itu akan menjadi sebuah lelucon. Mu Chen lantas kembali berkata, "Kakak Susuan, aku tahu. Karena dia sudah melakukan hal-hal itu, dia pasti tidak akan menyesali perbuatannya. Tidak peduli seberapa banyak Heyo menyembunyikan kemampuannya, jika Heyo berpikir bahwa dia dapat dengan mudah ditekan, itu pasti tidak akan semudah membalikan telapak tangan." Susuan mengangguk pelan. Mengenai masalah ini, mengingatkan saja sudah cukup. Meskipun Heyo sangat kuat, pemuda yang berdiri di hadapannya ini juga bukan orang biasa. Mengenai hasil di antara mereka, itu hanya akan diketahui setelah mereka bertarung. Setelah itu kelompok Susuan menangkupkan tangannya dan memimpin kelompoknya untuk pergi. Melihat kepergian Susuan, Luoli lantas berkata, "Apakah kamu akan berpartisipasi dalam perang berburu?" Mu Chen saat ini hanya tersenyum saat dia menjawab, "Karena ada begitu banyak manfaat dalam perang berburu, tentu saja aku harus berpartisipasi di dalamnya. Pemberdayaan cahaya spiritual jelas akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Jika dia menyerah saat ini, maka kerugiannya akan terlalu besar." Namun saat ini Loli terlihat cemas kepada Mu Chen. Dikarenakan di dalam perang berburu Akademi Beichang tidak akan ada banyak aturan dan peraturan. Selain tidak bisa membunuh, bahkan jika mereka melukai pihak lain dengan parah, tidak akan ada hukuman sedikit pun. Melihat Loli yang cemas dengan Mu Chen, lantas dia berkata, "Tenang saja, meskipun Heyo telah menyembunyikan sebagian kekuatannya, aku juga bukan orang yang mudah dihadapi. Lagi pula bukankah kita punya waktu sebulan? Dalam 1 bulan ini aku bermaksud untuk memasuki wilayah petir, untuk berkultivasi, dan membuat persiapan untuk perang berburu." Mendengarkan hal tersebut, Loli pun tersenyum ringan. "Kalau begitu aku akan menemanimu." Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia tidak dapat menahan senyum. Ini seperti suami yang menghunuskan pedangnya, yang menghadapi semua musuhnya. Mendengarkan hal tersebut, wajah Loli memerah saat dia menatap Mu Chen. Setelah itu dia mempercepat langkahnya menuju Ye Qingling. Melihat hal tersebut, Mu Chen tertawa terbahak-bahak dan segera mengejar anggota asosiasi Dewi Luo. Sementara itu saat ini di markas gerbang iblis yang terlihat hancur, Chen Hao lalu berkata, "Bos, jika kau tidak bertindak, apakah bocah itu akan bersikap begitu sombong?" Heyo meliriknya dengan acuh tak acuh lalu berkata dengan dingin, "Lawanku adalah Lee Xuantong. Seseorang murid baru seperti Mu Chen masih belum cukup layak bagiku untuk menunjukkan kekuatanku. Dalam perang berburu aku akan membuat bocah itu berlutut dan memohon ampun atas apa yang telah dia lakukan hari ini. Mungkin pada saat ini aku akan membiarkannya dia hidup 1 bulan lagi sebelum perang berburu diadakan."